Setiap bangsa ingin menjadi yang terkuat, yang terkaya. Prabowo Subianto. Oh, tidak. Kita sudah harus memanggilnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Oke, kita coba hitung. Berapa kali dirinya mencalonkan sebagai kepala negara? Tahun 2009 sebagai calon wakil presiden. Tahun 2014, tahun 2019, dan ini tahun 2024 sebagai presiden. Apa yang mau kita soroti? Dana kampanye setiap pilpres pastinya nggak kecil kan? Dan nggak mungkin juga dong Prabowo nggak ngeluarin duit. Kita memang sudah tahu soal harta kekayaan Prabowo. Jelas di LHKPN, 2 triliun rupiah lebih. Cuma yang belum jelas, dari mana semua harta kekayaannya ini? Aku sih penasaran. Jadi mari kita kupas semuanya. Kalau kita lacak latar belakang keluarganya, Prabowo punya semua privilege. Prabowo adalah anak yang lahir dari keluarga ningrat Jawa, sebagai anak menteri dan sebagai cucu dari Direktur Utama pertama dari Bank Negara Indonesia. Ditambah, Prabowo adalah menantu dari Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Makanya wajar kalau Prabowo bisa punya harta kekayaan selangit. Oke, kita coba lihat kembali harta kekayaannya di LHKPN. Ada tanah dan bangunan senilai lebih dari 273 miliar rupiah yang ada di Kabupaten Bogor dan Jakarta Selatan. Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai 1,2 miliar dan harta bergerak lainnya sebesar 16 miliar rupiah. Yang fantastis adalah surat berharga. Entah itu berupa saham atau apa, karena surat berharga banyak jenisnya. Selain saham, ada juga surat utang atau obligasi, reksadana, dan surat deposito. Nilai surat berharga yang Prabowo punya mencapai 1,7 triliun rupiah. Kemudian ada kas dan setara kas senilai 2,5 miliar rupiah. Harta lainnya senilai 45 miliar rupiah. Dikurangi dengan utang yang hanya 8 miliar rupiah. Harta kekayaan Prabowo itu ya tadi 2 triliun rupiah lebih. Nah, anggaplah surat berharga yang dimaksud di LHKPN adalah saham. Sekarang kita coba cari tahu nih jejak-jejak bisnis dari Prabowo. Kalau kita baca di Wikipedia, setelah diberhentikan dari dinas militernya, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya, Hashim Joyo Hadikusumo yang merupakan konglomerat. Tapi, kalau kita merujuk unggahan dari jaringan advokasi tambang, Prabowo sudah memulai bisnisnya sejak ia masih aktif di militer. Daftar bisnisnya itu dari berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan energi, sampai perkebunan dan perhutanan di bawah naungan Nusantara Group. Bisnisnya dimulai pada tahun 2001 dengan mendirikan Nusantara Energi. Perusahaan inilah yang kemudian jadi mesin pendulang kekayaan bagi Prabowo. Awalnya bisnisnya bergerak di industri kertas yang berada di Berau, Kalimantan Timur. Kemudian PT Nusantara Energi mulai bergerak di bidang tambang batu bara, kelapa sawit, sampai perkebunan. PT Nusantara Energi kini menjadi perusahaan utama Prabowo yang membawahi 27 perusahaan yang bergerak di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan akta perusahaan, Prabowo Subianto merupakan pemegang saham tunggal di PT Nusantara Energi, perusahaan batu bara dengan luas konsesi 4.793 hektar di Berau, Kalimantan Timur. Pengelolaan komoditas lokal juga jadi salah satu sumber pendapatan Prabowo dengan menjadi salah satu pemilik saham di PT Tusam Hutani Lestari, sebuah perusahaan yang mengelola komoditas pohon pinus di Aceh Tengah. Bukan cuma itu, PT Tusam juga punya ribuan hektar lahan dalam melestarikan komoditas. Nama Prabowo pun tercatat sebagai pemilik saham dan komisaris perusahaan tersebut. Bisnis lain yang dimiliki Prabowo adalah PT Tanjung Redep Hutani. Perusahaan ini bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang menghasilkan kayu pulp sebagai bahan baku dalam pembuatan jenis kertas tertentu. Letaknya sendiri di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan luas area perkebunan 180.330 hektar.
Perizinan dan hak pengelolaan perusahaan ini berlaku sampai 2035. PT Tanjung Redep Hutani ini berhubungan dengan PT Kertas Nusantara, salah satu perusahaan yang dimiliki Prabowo. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi bubur kertas. Perusahaan ini awalnya bernama PT Kiani Kertas yang dimiliki oleh Bob Hasan. Namun, pada tahun 1990-an, PT Kiani Kertas diambil alih negara karena dianggap tidak sehat. Dan karena alasan inilah, Prabowo ingin membangkitkan perusahaan kertas tersebut. Prabowo membeli Kiani Kertas senilai 1,8 triliun rupiah dan mengubahnya menjadi PT Kertas Nusantara. Di perusahaan itu, Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur dan Luhut Binsar Panjaitan menduduki kursi Komisaris Utama. Sayang, hubungan positif dua jenderal TNI itu tidak berlangsung lama. Kondisi perusahaan yang tak kunjung membaik membuat hubungan keduanya kembali merenggang. Di tangan Prabowo, Kiani Kertas tetap dianggap perusahaan yang tak sehat dan tidak begitu sukses. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Prabowo membangun perusahaan yang juga ada di Kalimantan, tepatnya di Berau, Kalimantan Timur. Perusahaan itu adalah PT Belantara Pusaka dengan luas area perkebunan 15.610 hektar dan punya hak pengelolaan sampai 2035. Perusahaan Prabowo yang terkenal lainnya adalah PT Kiani Hutani Lestari. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan. Perusahaan ini berada di Kutai, Kalimantan Timur, dengan total luas lahan sekitar 53.083 hektar. Kemudian ada PT Nusantara Kaltim Coal. Perusahaan milik Prabowo Subianto yang satu ini adalah anak perusahaan dari Nusantara Energi yang didirikan pada tahun 2005. PT Nusantara Kaltim Coal memiliki hak konsesi meliputi area pertambangan batu bara seluas 60.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ada juga PT Jaladri Swadesi Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang perseroan penangkapan ikan. Perusahaan ini berdiri pada September 2001. Perusahaan ini disebut punya sebuah armada laut senilai $10 juta Amerika Serikat. The Purse Seiner dengan 1.331 berat GT dan panjang kurang lebih 70 meter. Operasi armada dimulai pada tahun 2002 dan berhasil mencapai produksi 1.000 ton ikan tuna per bulan. Itu belum kita hitung dengan bisnis adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo. Seperti yang sudah kita singgung tadi, Hasim Joyo Hadikusumo adalah sosok yang banyak mempengaruhi logika bisnis Prabowo. Hashim sendiri berbisnis lewat perusahaannya, PT Arsari Group, yang bergerak di sektor agribisnis, perkebunan, energi, pertambangan, dan bisnis lain yang berbasis sumber daya alam. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah yang pertama ada PT Mitra Stania Prima. Perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan timah terbesar ketiga di Indonesia. PT Mitra Stania Prima atau MSP punya konsesi tambang di Mapur, Bangka Belitung yang merupakan salah satu tambang timah darat terbesar yang masih aktif beroperasi di Indonesia. Lalu yang kedua, PT Mitra Stania Kemingking merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT MSP. Perusahaan ini punya izin usaha pertambangan di dua wilayah operasional, Kemingking dan Blok Penyak. Yang ketiga adalah PT Mitra Stania Bemban yang berafiliasi juga dengan PT Mitra Stania Prima dan punya wilayah IUP seluas 441,5 hektar. Terakhir ada PT Aiga Prima yang merupakan perusahaan afiliasi dari PT Arsari Tambang yang juga bergerak di bidang pertambangan timah terintegrasi di Kepulauan Bangka Belitung. Aiga Prima punya total luas IUP 28.884,50 hektar yang tersebar di Laut Tanjung Sangau, Laut Tanjung Genting, Laut Bubus, Laut Tanjung Mengkudu, dan Laut Teluk Kelabat. Total 19 IUP yang dimilikinya, berakhir masa aktifnya pada tahun 2005 hingga 2031. Yang terbaru didirikan PT Solder Andalan Indonesia. Ini adalah perusahaan pembuat solder berbahan dasar timah dengan nilai investasi sebesar 400 miliar rupiah dan punya target meraup omset sebesar 1,2 triliun rupiah. Bisnis Hashim bukan cuma di sektor pertambangan timah, tapi dari berbagai sektor. Ada PT Tidar Kerinci Agung, sektor minyak sawit, PT Praha Bima dan PT Bank Universal, sektor perbankan, serta PT Tirta Mas Maju Tama, sektor perdagangan manufaktur.
Semuanya ini juga di bawah naungan Arsari Group. Belum lagi proyek yang ada di IKN. Ada proyek reboisasi lahan seluas 172.000 hektar. Selain melakukan reboisasi lahan, Hashim juga menyebut akan mengelola pusat suaka untuk orang utan Kalimantan yang berlokasi di daerah Kenangan, Kalimantan Timur. Ada juga proyek air bersih yang nantinya akan dialirkan ke IKN. Nilai proyeknya mencapai 330 juta US dollar atau sekitar 5,2 triliun rupiah.